Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, kok bisa ya matematika itu? Sesuatu yang rasanya abstrak banget, cuma ada di pikiran. Tapi ternyata bisa gitu, dengan presisi luar biasa, menjelaskan dunia nyata di sekitar kita. Mulai dari apel jatuh, sampai gerakan planet nun jauh di sana. Nah, fenomena ini sering disebut keefektifan matematika yang tak masuk akal. Hari ini kita akan coba telusuri nih, kenapa ya matematika seolah jadi bahasa dasarnya alam semesta. Panduan kita, bab 1 dari sebuah buku fisika kuantum, tapi mulainya dari akar matematisnya. Ya, judul babnya, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. Sumber kita kali ini, ya kutipan-kutipan dari bab itu. Kita akan diajak lihat jejak para pemikir hebat, gimana mereka paket, bahkan bikin matematika baru untuk merevolusi cara kita lihat dunia. Betul, jadi misi kita kali ini bisa dibilang menggali lebih dalam gimana tokoh-tokoh kayak Simon Stevens, Galileo, Newton, sampai Hamilton itu membangun fondasi matematis. Fondasi ini ternyata nggak cuma penting buat menjelaskan fisika klasik yang kita lihat sehari-hari, tapi ya itu tadi, secara nggak terduga malah buka jalan buat revolusi kuantum yang aneh dan keren itu. Kita akan lihat gimana ide-ide ini tumbuh, nyambung satu sama lain, dan akhirnya bawa kita ke pemahaman sekarang. Siap ya kita mulai perjalanannya? Siap, langsung aja deh. Kita mulai dari abad ke-16, tahun 1586, di Delft, Belanda. Ada tokoh menarik nih, Simon Stevens. Dia ini ahli matematika, fisika, sekaligus insinyur. Dia melakukan sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya, luar biasa pada masanya. Coba Anda bayangkan ya, Stevens sama temannya, Jan Cornets de Groot, naik ke menara gereja Nieuwe Kerk. Mereka bawa 2 bola timah. Yang satu, beratnya 10 kali lipat dari yang lain. Nah, menurut Aristoteles kan yang udah jadi patokan hampir 2000 tahun, bola yang lebih berat pasti jatuh lebih cepat dong. Mereka jatuhin barengan dari ketinggian kira-kira 9 meter. Terus apa yang terjadi? Hasilnya, ini dia benar-benar mengguncang pemikiran saat itu. Kedua bola itu jatuh dan nyampe tanah, barengan. Mungkin buat kita sekarang, biasa aja gitu ya. Tapi waktu itu, ini gebrakan besar. Stephen berani nantang dogma Aristoteles bukan pakai debat filsafat yang muter-muter, tapi bukti langsung, pakai eksperimen. Ini poin kuncinya. Berani ragu sama yang udah mapan, terus diuji langsung. Semangat ini, sikap skeptis yang konstruktif ini yang jadi mesin kemajuan sains. Dan semangat yang sama ini juga, sekitar 350 tahun kemudian, yang mendorong pionir kuantum kayak Heisenberg sama Schrödinger. Mereka juga kan menghadapi fisika Newton yang ternyata nggak cukup buat jelasin dunia atom. Butuh keberanian kayak Stephen buat bongkar cara pikir lama. Wah, menarik banget ya, gimana eksperimen sederhana gitu bisa jadi simbol perubahan cara berpikir. Oh ya, Stephen ini juga ada ide soal bahasa kan? Tepat sekali. Waktu itu kan Latin lagi dominan banget ya sebagai bahasa ilmiah. Tapi Stephen ini, dia malah ngotot pakai bahasa Belanda buat tulisan-tulisannya. Dia sadar betul pentingnya komunikasi yang jelas yang bisa diakses banyak orang. Biar ilmu nggak cuma jadi milik kaum elit aja gitu. Pelajaran penting nih, gimana ide hebat perlu dibahasakan biar nyampe dan berkembang. Dari Belanda, kita geser dikit nih ke Italia. Ke tokoh yang mungkin lebih familiar ya, Galileo Galilei. Ada cerita ikonik soal dia di Katedral Pisa. Katanya, pas orang lain lagi khusyuk misa, Galileo ini malah fokus liatin lampu gantung yang lagi ngayun. Nah, karena waktu itu belum ada jam presisi, Galileo ini konon pakai denyut nadinya sendiri buat ngukur waktu. Dia amati berapa lama lampu itu buat ngayun bolak-balik. Dari situ, dia nemuin sesuatu yang agak aneh. Ternyata, waktu buat satu ayunan penuh atau periode itu selalu sama. Nggak peduli ayunannya lebar atau sempit. Intuisi kita kan mikirnya ayunan lebar pasti lebih lama ya. Ternyata enggak. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana cara jelasin hubungan ini secara pasti? Gimana deskripsikan waktu atau periode ayunan pakai bahasa yang presisi? Galileo dapat pencerahan fundamental. Dia sadar buat jelasin hukum alam secara universal, kita perlu bahasa yang universal juga. Bahasa apa coba? Bukan Italia, bukan Latin, bukan Belanda. Kalau kita ketemu alien gitu, bahasa apa yang mungkin bisa dipakai buat ngobrolin fisika? Jawabannya, kata Galileo, matematika.
matematika. Matematika. Ada kutipannya yang terkenal banget itu. Buku Alam Semesta ditulis dalam bahasa matematika, tanpanya kita cuma kayak meraba-raba di labirin gelap. Gitu katanya. Jadi dia yang pertama mematematiskan fisika gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dia narik fisika dari ranah filsafat spekulatif ke deskripsi kuantitatif. Langkah revolusioner yang ya kita tahu bikin dia sempat bergesekan sama otoritas gereja. Secara spesifik, Galileo ngenalin konsep fungsi sebagai cara mendeskripsikan hubungan di alam. Gimana satu besaran itu bergantung sama besaran lain. Fungsi ya? Oh, kayak di pelajaran matematika itu. Jadi, kayak yang suara yang kita dengar itu fungsi dari getaran udara, cahaya yang masuk mata itu fungsi dari intensitasnya, posisi benda bergerak, fungsi dari waktu, gitu. Persis, itu dia gagasan kuncinya. Fungsi jadi alat buat memetakan hubungan sebab akibat atau ketergantungan antar variabel di alam semesta. Mulai dari lintasan peluru, penyebaran panas, sampai nanti bahkan probabilitas di dunia kuantum semuanya bisa diungkapin pakai bahasa fungsi matematika. Ini nunjukin betapa dalamnya keyakinan Galileo kalau struktur alam semesta itu ya pada dasarnya matematis. Oke. Mulai kelihatan nih benang merahnya. Matematika bukan cuma alat hitung ya, tapi cara buat ngungkap struktur realitas. Tapi sumber kita juga ngingetin, fisika itu bukan cuma soal matematika, tapi soal ide di baliknya. Dan kalau ngomongin ide besar yang ngubah segalanya, kita harus pindah ke tokoh berikutnya. Isaac Newton. Kita lompat ke Inggris tahun 1665. Lagi ada wabah pes, kampus-kampus tutup, termasuk Cambridge. Isaac Newton, mahasiswa muda, terpaksa pulang kampung. Tapi, masa isolasi ini malah jadi annus mirabilis buat dia. Tahun penuh keajaiban. Di masa ini katanya dia mulai mikirin gravitasi, optik, dan matematika baru. Ada beberapa sisi menarik Newton ya. Katanya dia nggak suka jalan-jalan jauh. Bahkan konon belum pernah lihat laut. Iya, ada banyak cerita soal kepribadian Newton yang agak kompleks dan penyendiri. Tapi fokus kita ke tantangan ilmiah besar waktu itu. Menjelaskan kenapa planet-planet itu muterin matahari dalam lintasan elips yang rapi gitu. Apa sih yang ngatur geraknya? Matematika yang ada waktu itu, ya terus terang belum cukup kuat buat jawab itu secara tuntas. Terus, apa yang Newton lakukan? Nunggu orang lain nemuin matematikanya gitu? Nah, justru ini jeniusnya. Newton nggak nunggu, dia bikin sendiri alat matematika yang dia butuhin. Lahirlah kalkulus diferensial dan integral. Ini bukan cuma nemuin rumus baru ya, tapi kerangka berpikir baru yang revolusioner banget. Kalkulus ngasih dia kemampuan buat analisis perubahan yang terus-menerus. Jadi kalau Anda tahu posisi dan kecepatan benda sekarang, plus gaya yang bekerja padanya, kalkulus bikin Anda bisa hitung posisi benda itu di masa lalu dan di masa depan. Keren kan? Wah, iya juga ya. Kekuatan utama kalkulus Newton itu kemampuannya buat menyatukan. Dengan satu set hukum gerak dan hukum gravitasi universal yang ditulis pakai bahasa kalkulus, Newton bisa jelasin kenapa apel jatuh ke bawah di bumi, sekaligus kenapa bulan muterin bumi atau bumi muterin matahari. Fenomena langit dan bumi yang tadinya dianggap beda alam, ternyata tunduk sama hukum matematis yang sama. Ini contoh paling jelas dari keefektifan matematika yang tak masuk akal itu. Satu kerangka matematis bisa jelasin banyak banget fenomena beda. Kalkulus juga akhirnya ngasih bahasa presisi buat temuannya Stephen soal benda jatuh dan Galileo soal pendulum tadi. Wow, itu benar-benar lompatan besar. Tapi pandangan Newton ini kan melahirkan gagasan alam semesta yang kayak mesin jam raksasa ya. Semuanya bisa diprediksi kalau kita tahu kondisi awalnya. Betul sekali, itu namanya determinisme Newtonian. Seolah-olah alam semesta jalan ngikutin aturan pasti yang bisa dihitung. Pandangan ini dominan banget di fisika selama berabad-abad dan sukses besar jelasin banyak hal. Tapi ya itu, di awal abad ke-20 kita nemu batasannya. Fisika klasik Newton ini ternyata gagal jelasin perilaku materi di skala super kecil. Dunia atom dan subatom, ranah kuantum. Dan juga di kecepatan super tinggi atau gravitasi kuat, ranah relativitas Einstein. Nanti di dunia kuantum kita lihat, justru keacakan dan probabilitas itu megang peran kunci. Beda banget sama jam mekanisnya Newton. Terus soal cerita apel jatuh itu gimana? Beneran atau cuma cerita aja? Cerita apel itu
Kemungkinan besar sih penyederhanaan aja. Yang mempopulerkan itu Voltaire, penulis Prancis pengagum Newton, biar ide abstrak gravitasi lebih gampang dicerna orang awam. Bukan berarti nggak ada apel jatuh ya, tapi inspirasi Newton mungkin lebih rumit dari sekedar momen aha di bawah pohon apel. Yang pasti, Newton ngasih kerangka metode ilmiah yang lebih sistematis. Ngomong-ngomong soal Newton, bukannya ada tokoh perempuan penting yang sering agak lupa disebut ya, terkait karya Newton? Ah iya, Anda pasti maksudnya Emily du Châtelet. Perannya krusial banget. Dia nggak cuma nerjemahin mahakarya Newton, Principia Mathematica, dari Latin ke Perancis yang itu aja udah pencapaian luar biasa, tapi dia juga nambahin komentar dan analisisnya sendiri. Salah satu kontribusi pentingnya itu soal klarifikasi energi kinetik. Du Châtelet sejalan sama pandangan Leibniz, rivalnya Newton, nunjukin kalau energi kinetik itu sebanding sama kuadrat kecepatan, E sebanding V kuadrat, bukan cuma kecepatan kayak yang sempat Newton pikir. Konsep energi kinetik yang benar ini ternyata jadi fondasi penting bahkan buat fisika kuantum nantinya. Jadi jasanya jauh lebih dari sekedar penerjemah. Luar biasa. Jadi setelah kalkulus Newton, apa matematika berhenti berkembang? Kayaknya enggak ya. Kita pindah ke Irlandia nih, ke Sir William Rowan Hamilton. Ada cerita unik juga soal dia kan? Momen nemuin rumus di jembatan. Ah iya, kisah yang terkenal banget itu. Suatu hari di tahun 1843, Hamilton lagi jalan kaki sama istrinya di Dublin, lewat jembatan Brougham. Tiba-tiba kayak dapet ilham gitu aja. Ilham soal gimana caranya memperluas sistem bilangan kompleks yang punya dua komponen, real dan imaginer E, jadi sistem bilangan baru dengan 4 komponen. Saking girangnya, konon dia langsung ukir rumus dasarnya di batu jembatan. I kuadrat sama dengan J kuadrat, sama dengan K kuadrat, sama dengan IJK, sama dengan -1. Inilah lahirnya Quaternion. Mungkin istrinya agak bingung ya waktu itu tiba-tiba suaminya nyoret-nyoret jembatan. Haha, bisa jadi. Tapi tunggu dulu. Bilangan kompleks saja udah lumayan abstrak ya. Pakai I yang akar kuadrat dari -1. Terus Hamilton nambahin jadi 4 komponen. Buat apa sih matematika seabstrak ini? Apa ini masih nyambung sama keefektifan buat jelasin dunia nyata? Pertanyaan bagus. Gini, awalnya bilangan kompleks, A plus BI, itu sendiri dianggap cuma trik matematis, sesuatu yang imajiner, nggak nyata. Tapi ternyata fisika kuantum menunjukin kalau bilangan kompleks itu fundamental. Deskripsi matematis paling dasar dari partikel kuantum itu butuh bilangan kompleks. Alam semesta di level mikro kayaknya memang ngomong pakai bahasa bilangan kompleks. Oh gitu. Hamilton lalu melangkah lebih jauh dengan Quaternion, A plus BI plus CJ plus DK. Yang paling revolusioner dari Quaternion itu sifatnya yang non-komutatif. Artinya urutan perkalian itu penting. Kalau di matematika biasa kan 3 kali 5 sama aja kayak 5 kali 3. Tapi di Quaternion, I dikali J itu nggak sama dengan J dikali I. Tepatnya hasilnya jadi negatifnya. Analoginya gini deh, coba Anda pakai sepatu kanan dulu baru kiri, terus coba kiri dulu baru kanan. Hasil akhirnya sama kan? Itu komutatif. Tapi coba puter badan 90 derajat ke kanan, terus puter 90 derajat ke depan, kayak jungkir balik. Hasilnya bakal beda kalau Anda jungkir balik dulu baru puter 90 derajat ke kanan. Nah, operasi di dunia nyata kayak rotasi 3D seringkali non-komutatif. Quaternion ini menangkap sifat itu. Oke. Analogi putar badan itu lumayan ngebantu. Jadi urutan aksi itu penting. Tapi apa kita harus selalu pakai IJK ini? Kayaknya agak ribet ya buat ngitung beneran. Memang bisa jadi ribet. Untungnya nggak lama setelah Hamilton, matematikawan lain sadar kalau aturan main non-komutatif yang sama bisa diwujudkan pakai cara yang seringkali lebih gampang diatur, yaitu pakai matriks. Matriks itu kayak tabel angka aja. Susunan bilangan bisa real atau kompleks dalam baris dan kolom. Mirip spreadsheet lah. Oh, matriks. Keunggulan matriks itu kemampuannya buat mendeskripsikan sistem yang kompleks, di mana banyak komponen saling berinteraksi. Kalau kalkulus Newton hebat buat 1 atau 2 benda, matriks bikin kita bisa analisis misalnya getaran molekul kompleks yang isinya banyak atom atau interaksi antar partikel kuantum. Ada konsep penting di matriks namanya nilai eigen dan vektor eigen, ini nyambung ke eigenfrequencies atau frekuensi alami. Itu pada dasarnya ngegambarin cara-cara khas sebuah sistem matriks bisa bergetar atau berperilaku. Awalnya kedengeran abstrak banget ya, Quaternion,
matriks, nilai eigen. Tapi ini cuma teori indah di papan tulis atau beneran kepake? Nah, justru disinilah letak keefektifan tak masuk akalnya. Matematika abstrak yang dikembangin Hamilton dan konsep matriks ini ternyata ada di mana-mana di teknologi modern kita. Grafis 3D super cepat di game komputer atau headset VR Anda itu seringkali pakai perhitungan quaternion buat muter-muter objek. Algoritma PageRank Google yang nentuin urutan hasil pencarian itu intinya nyari vector agent dari matriks raksasa yang gambarin struktur internet. Matriks juga jadi tulang punggung di banyak algoritma AI kayak ChatGPT, model prediksi cuaca, analisis pasar saham, bahkan pas Google Maps ngitung rute tercepat buat Anda. Wow, dari rumus di batu jembatan bisa nyampe ke ponsel di kantong kita ya? Jadi, kalau kita rangkum nih perjalanan dari Stephen sampai Hamilton ini, artinya apa semua ini dalam konteks keefektifan matematika? Perjalanan ini nunjukin evolusi yang luar biasa kan? Kita mulai dari Stephen yang nekenin observasi dan bahasa yang jelas. Terus Galileo yang proklamasi matematika sebagai bahasa universal alam dengan fungsi sebagai kosakatanya. Terus Newton yang bikin kalkulus, alat super canggih buat hukum universal. Dan akhirnya Hamilton yang berani masuk ke dunia abstraksi murni pakai quaternion dan matriks, ternyata malah buka pintu ke pemahaman lebih dalam soal realitas, terutama di dunia kuantum. Setiap langkah ini nguatin gagasan kalau matematika bukan cuma alat deskripsi, tapi entah gimana dia itu kayak kain yang jadi bahan dasar alam semesta ini. Jadi, inti dari penelusuran kita di bab 1 ini, yaitu tadi, matematika, si ratu ilmu yang kadang rasanya jauh dan dingin, ternyata punya hubungan yang intim banget dan efektif secara ajaib sama dunia fisik. Kisah Stephen, Galileo, Newton, sampai Hamilton bukan cuma pelajaran sejarah, tapi ilustrasi nyata gimana alat matematis yang makin canggih bikin kita bisa bongkar rahasia alam dengan cara yang dulu nggak kebayang. Tepat sekali. Dan tema keefektifan yang tak masuk akal ini bakal terus muncul. Sering banget konsep matematika yang lahir dari pemikiran murni, tanpa tujuan praktis langsung, beberapa dekade atau abad kemudian malah ketemu jadi alat yang pas banget buat jelasin fenomena fisika baru. Kalkulus, bilangan kompleks, matriks, semua fondasi yang kita bahas hari ini jadi syarat mutlak buat lahirnya revolusi fisika kuantum di awal abad ke-20. Ini nunjukin kekuatan luar biasa dari eksplorasi matematis demi matematika itu sendiri. Ini benar-benar ninggalin kita sama pertanyaan besar buat direnungkan ya. Kalau matematika sesempurna itu deskripsiin alam semesta, dari apel sampai atom, apa ini artinya alam semesta itu sendiri pada dasarnya adalah matematika? Struktur matematis raksasa gitu? Atau matematika cuma bahasa terhebat yang berhasil kita ciptakan sejauh ini? Yang kebetulan cocok banget karena dibentuk sama cara otak kita proses pola. Gimana menurut Anda? Pertanyaan buat Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.